Hai Halo, dok, apa akhirnya kabar? ketemu. Akhirnya ketemu. Maaf menunggu ya. Oke. Oke, nah kita sapa pemirsa dulu nih. Nah, saya sudah bersama dengan dokter Luciana. Kita lagi janjian makan seafood nih dokter. Kebetulan saya suka banget sih sama seafood. Iya. Kangen Manado dok, tiap hari makan seafood. Bener nggak sih? Iya. Oke, menunggu sambil kita bercicil, kita langsung pesan aja dokter ya. Mbak, pesan ya. Nah, ini dia. Iya. Mbak langsung pesan aja ya. Ya. Oh, kayaknya yang paling enak mana nih? Paling enak ada di Grey Masa sama di Seafood Planet. Kita pesan langsung, dua-dua. Oke Mbak, sambil menunggu pesanan seafood, dokter, ini kan seafood merupakan apa ya? Ada daerah-daerah tertentu merupakan yang makanan wajib nih tiap hari. Setuju ya? Iya, Kayak di Manado, karena gitu. saya tiap hari makan seafood. Tapi mungkin kalau di Jakarta mungkin karena apa ya, sebagian mungkin ada yang makan daging dan sebagainya. Iya. Dan kita tahu bersama kan seafood sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, Iya, terlebih benar. seperti apa sih manfaatnya? Sebenarnya seafood itu adalah bahan makanan sumber protein. Ada kan yang tiap hari makan ini ya, seafood, atau satu hari bahkan 3 kali makan seafood, itu diperkenankan nggak dok? Mungkin itu kebiasaan ya. Alangkah baiknya kalau makannya bervariasi dengan bahan makanan sumber protein yang lain. Iya, gitu ya. Tapi anjuran WHO juga, Kemenkes juga makanlah ikan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali itu untuk kesehatan ya. Sebenarnya juga untuk asupan-asupan vitamin dan omega 3 juga sebenarnya Iya, sih. karena di ikan kan ada omega 3 ya. Ya. Oke, dokter, berarti selain protein apalagi yang di seafood dokter? Seafood itu juga mengandung lemak. Karena Wah, bahan makanan ini nih dokter. Platter, ini Iya. yang Grey Masa Platter Oke. dengan satu Seafood Platter. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi bahan makanan sumber protein salah satunya adalah seafood. Nah, di dalamnya itu juga tidak hanya mengandung protein tetapi juga ada lemak. Ya. Dan karena hewani jadi ada kolesterolnya. Jadi konsumsi protein itu kalau satu piring makan itu adalah 1/6-nya. 1/6-nya. Jadi kalau dalam satu piring ikan itu dibagi kayak 6, 1/6-nya itu ya? Ya, benar. Oh. 1/3-nya adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Boleh nasi, mie, bihun, roti, kentang. Oke. Nah, 1/3 lagi adalah sayur. Dan bagian terakhir 1/6 adalah buah. Buah, jadi kompleks ya? Ya, jadi Oke. lengkap. Lengkap ya. Gizi. Nah, sekarang kita ada ini dok. Yuk dok, sambil makan yuk. Wih, kayaknya menggoda selera nih dokter. Tapi Iya. kita bedah dulu yang dari saya dokter. Ini kan ada apa nih dokter ya? Ada ikan, udang, cumi. Ya. Wah ini. Ini ada karbohidratnya di bawahnya. Hmm. Karena karbohidrat itu juga penting ya sebagai Ya. sumber energi. Selain kita juga mengonsumsi bahan makanan sumber protein itu. Oke, berarti Ya. sebagai sumber protein itu adalah udang sama ikan. Ya, dan cumi. Dan cumi. Ya. Kita liatin ke pemirsa nih. Jadi ada protein itu Karbo. ada udangnya sama ada Sayurnya, Heeh. ada karbohidratnya. karbohidratnya. Jadi bagusan juga mix dengan sayur ya. Iya, Gitu. benar. Nah ini bisa dimakan tiap hari atau Seminggu 2 kali untuk Seminggu 2 konsumsi kali. ikan, Untuk tapi konsumsi ikan. ikan dan seafood karena Oke. asam aminonya tuh berbeda dan akan saling melengkapi kalau kita makannya bervariasi. Yuk sambil makan ya dok. Nah dok, nggak apa-apa ya sambil cicin ya, mumpung ada Ya. dokter. Jadi pertanyaan soal gizi dan nutrisi nih dokter. Pengolahannya gimana dong yang dokter anjurkan ya? Dibakar atau kayak Pengolahan gini? Atau tuh ada makan mentah kan? Ya, olahan itu kan juga meningkatkan cita rasa ya. Kalau direbus terus, Nggak menggoda selera dong. Nah dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan di rumah nih bagi pemirsa yang menyaksikan. Kalau kelebihan makan seafood jadi apa sih dok? sebenarnya seafood itu bahan makanan sumber protein. Jadi kalau kelebihan makan protein, sebenarnya protein itu juga kalori juga. Jadi kalau yang ingin menurunkan berat badan, terus makannya protein-protein semua, sebenarnya kita juga harus menghitung berapa sih yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau kelebihan, dia akan diubah jadi kalori. Untuk yang ada gangguan ginjal, tidak dianjurkan konsumsi protein terlalu banyak. Karena begitu digunakan sebagai kalori, ada nitrogen yang harus dibuang melalui ginjal. Oke, jadi tidak disarankan ya. Ya, konsumsinya harus sesuai kebutuhan. Nah, berhubungan dengan yang tidak boleh nih, selain yang tadi ada gangguan ginjal, siapa lagi dokter yang tidak boleh mengonsumsi seafood ini dok? Mungkin kalau yang alergi terpaksa tidak bisa mengonsumsi,
seafood itu yang menyebabkan alergi. Mungkin alerginya ikan, mungkin udang, mungkin cumi, ya mesti diketahui sendiri ya. Iya, betul. Karena tiap orang beda-beda Ya, dan memang rata-rata sumber protein itu yang bikin alergi ya. Benar sekali. Gitu. Jadi memang ya bijaklah dalam mengkonsumsi. Benar. Nah, dokter, ini seru banget nih, ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih tentang seafood. Nah, katanya kalau konsumsi seafood tidak boleh konsumsi jeruk atau minum air jeruk setelahnya karena fungsinya berlawanan. Fakta atau mitos, dokter? Itu jelas mitos. Hoax ya. Ya. Kenapa, dokter? Jelas mitos. Ya nggak apa-apa sih makan seafood dengan jeruk. Bahkan ini malah Ini ada jeruk, iya. ada jeruk di seafoodnya. Karena penetral, kadang-kadang itu penetral rasa kita kan. Peningkat cita rasa lebih Peningkat cita cocok rasa, ya. ya. Jadi lebih enak, menghilangkan bau amis gitu. Jadi mitos. Mitos. Nah, ada yang kedua lagi nih, yang sering ditanyakan apalagi ibu-ibu nih di rumah nih, yang lagi hamil nih. Katanya sering makan seafood kalau lagi hamil, buat bayi jadi ini bau amis gitu. Enggak juga. Fakta atau mitos, dokter? Justru seafood itu baik untuk ibu hamil karena bahan makanan sumber protein ya. Ibu hamil kan butuh protein untuk pertumbuhan untuk kesehatan tubuh dan pertumbuhan janin. Karena ya, saat pembangun ya. Benar. Setuju banget. Jadi itu mitos ya. Nah, terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa di rumah supaya bijak dan aman dalam mengkonsumsi seafood. Silakan dokter. Oh, baik. Seafood adalah bahan makanan sumber protein. Konsumsilah terbatas yaitu 1/6 dari piring yang kita makan. Jadi kira-kira setengahnya dari karbo yang kita makan. Jangan lupa pedoman makan gizi seimbang yang mengandung juga sayur dan buah untuk kelengkapannya. Iya, karena sayur dan buah penting banget untuk apa ya, serat tubuh. Serat, ya vitamin, mineral adanya di situ semua. Iya, setuju banget. Dokter, terima kasih banyak waktunya. Wah, sama-sama. Dan mengganggu di tengah makannya yang luar biasa ini. Dokter, silakan lanjutin makan. Jangan bosan-bosan Kita kita makan. ini ya, undang-undangnya untuk gali gizi-gizi makanan ya. Pasti. Sukses selalu, dokter. Silakan, dok. Oke pemirsa, sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda hanya di TV One.